Situasi geopolitik kawasan Timur Tengah kian memanas. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Iran pun tak tinggal diam. Mereka membalas serangan ke Israel serta ke sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas. Militer Israel merilis video serangan ke markas besar Iran di Teheran. Serangan memicu kepulan asap yang terlihat membumbung dari kawasan pusat kota. Serangan Israel ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan ketika Amerika Serikat mengerahkan armada besar pesawat tempur dan kapal perang ke wilayah tersebut. Iran pun porak-poranda dihantam rudal Israel. Bangunan ini runtuh usai diserang rudal Amerika Serikat dan Israel. Korps Garda Revolusi Iran melaporkan gelombang pertama serangan rudal dan drone Israel yang meluas. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas akibat serangan Israel dan Amerika. Kematian pemimpin tertinggi Iran ini diumumkan oleh televisi nasional Iran pada Minggu pagi 1 Maret 2026. Kota Teheran jadi lautan manusia usai kematian Ayatollah Ali Khamenei. Mendapat kabar pemimpin tertinggi mereka tewas dalam serangan Israel dan Amerika, warga Iran berkabung nasional. Televisi pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan 7 hari sebagai libur nasional. Dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Irvani menuduh Amerika Serikat melakukan agresi kriminal dan melanggar hukum internasional dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Iran pun tak tinggal diam. Mereka membalas serangan dari Amerika Serikat dan Israel, dan Korps Garda Revolusi Iran mengatakan mereka melakukan serangan rudal dan drone yang meluas terhadap Israel sebagai respon serangan sebelumnya. Serangan balasan Iran menyasar sejumlah wilayah di Israel. Sirine peringatan dibunyikan militer Israel saat Iran meluncurkan serangan rudal. Di Israel Utara, serangan Iran menyasar sebuah rumah. Sementara Israel Tengah, serangan Iran menyasar sinagoge di Beit Sheshmas. 9 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka dalam serangan mematikan di tengah memanasnya konflik Iran-Israel. Selain itu saudara, Iran juga menyerang markas Komando Armada Amerika Serikat kelima yakni di kota Al-Manama, Bahrain. Markas Komando Amerika Serikat di Bahrain ini berperan mengamankan jalur pelayaran di sekitar Timur Tengah yang kaya minyak. Tak berhenti di situ saja, serangan balasan Iran juga menyasar Bandara Internasional Kuwait. Serangan dilakukan menggunakan drone atau pesawat tanpa awak. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan pada fasilitas bandara dan melukai sejumlah staf. Dunia pun langsung bereaksi keras setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi tempur besar-besaran terhadap Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Banyak pihak menilai serangan Amerika dan Israel ke Iran berpotensi meluas atau memperluas konflik di Timur Tengah, saudara. Paus Leo ke-14 menyerukan penghentian eskalasi konflik di Timur Tengah. I have condemned the massive military strikes by the United States and Israel against Iran. And I also condemn the subsequent attacks by Iran, violating the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. A grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control
in the most volatile region of the world. Merespons kematian pemimpin tertingginya, Iran bersumpah akan membalas dendam. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC dalam keterangan resminya bilang tak akan membiarkan Amerika Serikat dan Israel lolos begitu saja. Mereka bahkan menyebut akan melakukan operasi ofensif paling keras sepanjang sejarah. Bagi Iran, Khamenei adalah sosok pemimpin besar yang mati syahid sehingga Iran menganggap tindakan Amerika Serikat dan Israel dalam serangan gabungannya sebagai aksi teror paling keji. Tekad balas dendam Iran bukan sekadar gertak sambal. 6 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan drone yang dilancarkan Iran di sebuah pusat operasi militer di pelabuhan Shuaibah, Kuwait pada Minggu. Sementara itu, saudara, puluhan lainnya juga dilaporkan terluka berat akibat serangan Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Aksi balasan Iran yang menewaskan tentara Amerika Serikat juga memantik reaksi keras dari Donald Trump. Trump memastikan akan membalas kematian personel militernya yang gugur dalam perang. Trump juga mengancam akan menyerang balik dengan kekuatan yang belum pernah dilihat Iran sebelumnya jika Iran masih nekat membalas dendam. Trump juga merencanakan perang dengan Iran akan berlangsung hingga 4 minggu ke depan. Konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran yang semakin meluas tidak lagi menyasar pangkalan-pangkalan militer, tapi mulai mengenai ruang-ruang sipil yang dilintasi oleh jalur rudal dan drone mereka. Salah satu yang terkena serangan udara adalah situs warisan budaya paling penting di Iran yang juga terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO, Istana Golestan. Istana Golestan terletak di pusat Teheran, dekat Grand Bazaar, dan memiliki banyak aula bersejarah dari berbagai era. Kerusakan sebagian besar terjadi pada bagian dekoratif istana dan kaca-kaca istana hancur akibat gelombang ledakan. Rumah sakit Gandhi di ibu kota Teheran juga mengalami kerusakan parah setelah terkena serangan udara Amerika Serikat Israel yang menghantam berbagai wilayah di Iran. Serangan menyebabkan puing-puing berserakan di dalam rumah sakit dan terjadi kerusakan di ruang perawatan pasien serta sejumlah bangunan rumah sakit hingga rumah sakit tak bisa beroperasi sementara. Direktur Utama Rumah Sakit Gandhi bilang ada sekitar 30 pasien di ruang rawat dan 8 pasien di ICU, 1 ibu dan bayinya, serta 2 pasien di ruang inkubasi saat serangan berlangsung. Namun seluruhnya berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Serangan balasan Iran bukan hanya lewat persenjataan, tapi juga taktik serangan ekonomi. Iran menutup Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia ke Teluk Oman dan merupakan jalur vital transit minyak global. Penutupan Selat Hormuz dilakukan pada Sabtu 28 Februari 2026 sebagai aksi balasan langsung Iran terhadap operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Penutupan Selat Hormuz akan memicu kekhawatiran global, saudara, karena Selat Hormuz selama ini menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Sekitar 20% jalur perdagangan minyak dunia melintasi Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz akan otomatis memicu lonjakan harga minyak mentah dunia karena mengganggu aktivitas ekspor impor minyak. Indonesia juga mulai pasang kuda-kuda, mempersiapkan segala dampak dan risiko akibat eskalasi perang Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika belum ada tanda-tanda mereda. Perang justru memanas setelah Amerika dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas militer Iran. Iran pun membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah target. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang ini bisa berlangsung lebih dari 4 pekan. Dunia ketar-ketir, apalagi setelah jalur ekonomi dunia di Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Ancaman krisis energi menghantui dunia, tak terkecuali Indonesia. Tetap bersama kami di Berita Utama, saudara. Usai jeda, ada informasi ribuan warga
projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. Usai jeda ada informasi tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang milik Pemprov DKI Jakarta longsor. 4 orang dilaporkan meninggal dunia.